Baik, Ananda sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ananda sekalian, alhamdulillah hari ini Bapak ingin menjelaskan terkait bahasa Indonesia untuk kelas 7. Hari ini kita akan menjelaskan tentang mengungkapkan gagasan, perasaan, dan pesan dalam bentuk puisi rakyat. Ya, jadi kita pasti semua orang punya ide, punya hal yang ingin disampaikan. Nah, hal-hal ini atau ide-ide ini bisa kita sampaikan salah satunya lewat puisi rakyat yang beberapa pekan ini kita pelajari. Ya. Anda sekalian, untuk membuat puisi rakyat ini ada beberapa langkahnya. Ya. Nah, di sini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun puisi rakyat. Yang pertama yaitu struktur teks dan yang kedua penggunaan bahasa. Struktur teks itu bahwa kalau pantun kan pakemnya atau aturannya kan kalian sudah ketahui. Kemudian juga penggunaan bahasanya harus tentunya adalah bahasa yang indah dan bahasa yang baku juga. Kemudian kedua aspek ini memiliki pengaruh kuat berkaitan dengan kualitas karya tersebut. Nah, kan beda ya, maksudnya orang yang asal membuat pantun dengan orang yang benar-benar menggunakan bahasa dalam pantun itu. Jadi terasa kan kedalaman maknanya juga, maksudnya kedalaman makna itu maknanya tuh benar-benar hal pantun yang dibuat itu ada maknanya, ada pelajarannya di dalamnya. Bukan hanya semata-mata berpantun, tapi juga ada maknanya, kualitas dari sebuah karya. Ya. Kemudian pelajarilah kembali materi dengan cermat. Ya, materi-materi yang sebelumnya dipelajari. Nah, bagaimana cara menentukan puisi rakyat atau cara membuat puisi rakyat? Nah, di sini tentukan ide yang disampaikan. Nah, ide itu bisa untuk misalkan kalau pantun ingin menasihati orang yang bekerja agar giat, ingin menasihati teman agar giat belajar, agar teman untuk disiplin dan lain sebagainya, kan ide-ide itu banyak sekali. Atau mau mengkritik pemerintah, kalau mungkin kalau di kita ya istilahnya tidak ya mengkritik pemerintah itu, atau hal lain misalkan ada saran untuk pemerintah kan, dan hal lainnya ya. Anda juga bisa buat ya maksud dari atau dari ide dari puisi rakyat itu. Nah, yang ini misalkan kalau buat pantun, kalau buat gurindam itu sebaiknya baris terakhir dulu. Nah, atau baris utama, baris isi. Nah, kan atau larik atau baris ketiga dan keempat dibuat dahulu, baru sampirannya dibuat. Nah, tujuannya apa? Karena kan yang kita inginkan adalah isinya ya kan, yang kita inginkan sampaikan kepada orang itu adalah isinya. Nah, sehingga sampiran itu bisa kita buat apa saja. Yang penting isinya itu sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian juga pilih kosakata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan pantun, gurindam, dan syair. Nah, kemudian tata kalimat pada larik puisi rakyat dengan logis, baca ulang, dan jika ada yang kurang sesuai, maka bisa dikoreksi kembali. Kemarin waktu UB2 juga Bapak lihat ada beberapa orang yang terjebak, padahal sudah bagus itu puisi rakyatnya atau pantunnya, tapi pantunnya bukan berpola ABAB atau puisi rakyat syairnya bukan AAAA, itu kan tidak sama akhirannya. Nah, kan itu sudah menyalahi kan dari struktur teks puisi rakyat itu ya. Itu juga mesti diperhatikan. Nah, di sini ada pepatah gurindam, ini ada sebuah gurindam.
Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ya. Nah, oke. Kalau gurindam kan memang keduanya isi ya. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia ya. Jika kita ingin mengenal orang itu baik atau tidak, ya kita lihat dari perbuatannya ya, bukan dari ucapannya. Oke. Di sini ini pantun nih. Enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah kita terpuruk. Nah, misalkan nih, kalau Ananda buat pantun, buat dulu nih baris ketiga, baris keempatnya. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah kita terpuruk. Misalkan makan teh hangat siang hari, sore hari enaknya sore hari minum teh hangat, misalkan ditemani bersama kerupuk bisa, atau gepuk, atau misalkan ditemani dengan makan gepuk, misalkan kan bisa. Hidup memang harus semangat, janganlah mudah kita terpuruk. Jadi dengan menentukan baris ketiga, baris keempat itu membuat kita bisa lebih leluasa untuk membuat sampirannya. Kan terkadang kita membuat sampiran dulu baru mikirkan isinya. Kadang sampirannya udah bagus, terus isinya karena harus menyesuaikan dengan sampiran, sehingga jadi kurang bagus ya. Nah, seperti itu ya triksnya. Nah, kemudian ini contoh syair, ilmu itu pelindung diri seperti kebun berpagar duri. Seperti sinar intan bayi duri, itulah tanda orang jauh hari. Nah, di sini ilmu itu pelindung diri, oke. Seperti kebun berpagar duri. Kebunnya yang berpagar tanaman duri, atau mungkin kalau di kota tuh pagarnya ada duri-duri kawat gitu ya. Seperti sinar intan baiduri. Intan baiduri itu intan yang ini apa namanya, yang indah lah, salah satu permata, salah satu benda apa yang bagus, perhiasan gitu. Itulah tanda orang jauh hari. Jauh hari itu adalah orang yang ahli ya. Oke, baik. Nah ini ada tugas. Ananda bacalah dengan cermat materi halaman 222 sampai 215. Silahkan Ananda baca. Lalu catatlah biar ilmu makin melekat ya. Silahkan dibuat ya, dicatat secara mandiri. Ya, untuk catatan 215 sampai 212 sampai 215. Nah, oke, terakhir di sini adalah belajarlah, jangan ditunda-tunda. Niscaya kebodohan akan sirna. Ya. Ini juga sebuah gurindam. Ananda sekalian, hari ini kita belajar bahwa sebetulnya kalau membuat pantun itu bagusnya kalian membuat isi dulu, baru ke sampiran ya. Jangan sampiran dulu baru ke isi. Kemudian baik pantun, puisi rakyat, syair, pantun dan gurindam itu menginterpretasikan informasi atau ide yang ingin kita sampaikan. Jadi jangan sampai karena beribet membuat sampiran gitu kan, artinya Ananda tidak bisa membungkus sesuatu ini dalam sebuah puisi rakyat, entah itu pantun, syair atau gurindam. Tapi dengan kita memang menentukan apa sih yang mau kita sampaikan dahulu, kemudian kita bisa menganalogikan dengan hal lain, misalkan orang yang berilmu itu bagai pohon tak berbuah kan. Kita bisa menganalogi, orang yang tidak berilmu itu bagai pohon karet tak bergetah, misalkan. Ada pohonnya tapi tidak ada getahnya yang bisa diambil manfaatnya, gitu kan. Ya, istilahnya banyak hal yang bisa kita jadikan permisalan, misalkan di dalam pantun, tapi yang terpenting adalah isinya itu tersampaikan. Ide, perasaan, gagasannya yang kita punya itu tersampaikan ke dalam puisi rakyat ya.
Kalian juga bisa seperti membuka pidato, membuka ceramah dengan pantun, dengan gurindam, dengan puisi rakyat juga bisa salah satu hasanah dari bangsa Indonesia ya. Itu mungkin Ananda yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Bapak ucapkan jazakumullah khairan. Untuk ini tidak ada tugas, tapi coba Ananda baca yang ini halaman 212 sampai 215 ya dengan baik. Insya Allah kita ketemu minggu depan dan tetap ini jaga protokol kesehatan, kemudian jangan terlalu capek, tidur secukupnya, main games juga jangan terlalu berlebihan, secukupnya saja, dan jangan lupa ibadah ya di bulan Ramadan ini. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.